Di peradaban itu yang tugasnya berimajinasi itu seniman. Itu seniman yang tugasnya imajinasi. Dia bikin Leonardo da Vinci misalnya gambar kayak gini. Anda lihat teknologi HP. Mas Abdan di sini kan tidak hanya keluarga Salam ya, bukan hanya orang tua dari Salam. Tadi di awal juga disebutkan soal keluarga gitu kan. Robohnya sekolah rakyat kami ini kan kita mencoba meyakini dan memahami bahwa sokok guru dari pendidikan itu ada orang tua, sekolah sendiri, rakyat itu petani yang di sekitar kita itu ada sumber juga pendidikan, dan anak sendiri. Kadang-kadang anak itu diomongke oleh orang dewasa nih malah jadi objek. Tapi di sini kita mencoba anak itu juga terlibat untuk berbicara soal awakmu dhewe kepiye dalam pendidikan itu ya. Kita menyebutnya 4 sokok guru pendidikan itu ya. Orang tua atau keluarga, sekolah penyelenggaranya, rakyat, masyarakat, karena ilmu itu kan ada di banyak tempat itu. Jadi gurunya tidak hanya di sini. Ada anak kelas 2 SD pengen riset tentang Gunung Purba, narasumbernya dari rakyat. Siapa itu? Profesor dari UPN. Ini kita hubungkan itu ya, proses fasilitasinya di sana. Kemudian anak sendiri. Nah, mungkin Mas Abraham bisa menguatkan ini keluarga UI itu. Saya tambahin siji. Ya. Karena itu konsepnya jelas semua sebenarnya. Si anak dengan dirinya sendiri, ini yang dia perlu berproses dalam lingkungannya. Lingkungannya menyediakan apa sih? Ini lingkaran yang jelas kok besarnya itu. Lingkaran keluarga itu adalah lingkaran pertama. Mengajarkan apa sih? Dia mengajarkan adab, mengajarkan perilaku, mengajarkan kebiasaan. Bukan ilmu. Primernya bukan ilmu. Tapi berlaku sebagai manusia itu seperti apa. Penelitiannya sudah jelas terbukti. Yang di rumah bagus itu berefek pada prestasi di sekolah. Itu jelas. Undisputable. Artinya tanggung jawab pertama adalah orang tua untuk menjadikan si anak orang manusia yang beradab, bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Wis kuwi tok. Orang tua tanggung jawab utamanya. Kemudian lingkarnya dikeluarkan sedikit di lingkaran sekolah. Sekolah itu belajar apa sih? Sekolah itu intinya belajar sejarah. Karena kita belajar ilmu yang sudah ditulis orang-orang pendahulu kita. Matematika yang sudah didahului. Matematika apa? Belajar biologi yang sudah ditulis dari sebelumnya. Artinya sekolah mengajarkan ilmu-ilmu masa lalu. Oke. Melebar lagi. Belajar ilmu saat ini itu adalah di komunitas. Ngumpul karo komunitas, serawung, itu belajar dengan ilmu sejarah yang kumiliki, bagaimana aku memotret masalah yang sekarang ya. Tuh. Itu lingkaran sekarangnya itu ada di situ. Satu lagi ditambahi sebenarnya dilebarkan, lingkaran dunia itu di mana? Dulu belum ada. Dulu hanya ada dari buku-buku lingkaran dunia. Sekarang paling besar itu lingkaran dunia itu bisa disediakan oleh AI, Artificial Intelligence. Kita bisa ngelihat kalau model kayak gini masalahnya. Kalau di India gimana ya memecahkannya? Kalau ini di Pakistan gimana memecahkannya? Itu akan datang semua ilmunya. Jadi ada memang melingkar yang berbeda dan tanggung jawab yang berbeda. Subjek pusatnya si anak. Si anak belajar mengenal dirinya melalui cermin-cermin. Cermin keluarganya, cermin masa lalu di sekolahnya, dan cermin lingkungannya, dan cermin dunia. Nanti balik ke dia. Jadi sepemahaman saya layernya seperti itu. Oke. Sedikit lagi, satu kata. Monggo. Einstein itu pernah mengatakan gini, imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan. Karena segala kemajuan di dunia ini diawali dari imajinasi. Ada pesawat terbang ya wong biyen bayangke piye nek iso mabur gitu. Ada televisi itu piye bayangke wong iso ditonton dari jarak jauh. Ada telepon berangkat dari imajinasi piye nek wong iso komunikasi. Itu tentang imajinasi itu masuk gak ke layar itu, Mas? Itu masuk, tapi jangan lupa bahwa itu biasnya Einstein. Biasnya Einstein, karena Einstein ketika menemukan teori relativitas, dia menggunakan thought eksperimen.
Dia menggunakan imajinasinya untuk membayangkan orang di atas kereta dan di bawah kereta. Itu ada ceritanya agak detail lah itu. Tapi dia pakai power imajinasi. Misalnya Tesla itu pakai power imajinasi. Tapi ada yang powernya masalah juga. Oh, ngelihat masalah di depan mata dia pecahkan, ada juga. Tapi sebenarnya peradaban, society ini, itu ada fungsinya masing-masing orang. Makanya kita harus menemukan tempatnya. Di peradaban itu yang tugasnya berimajinasi, itu seniman. Itu seniman yang tugasnya imajinasi. Dia bikin Leonardo da Vinci misalnya gambar kayak gini. Anda lihat teknologi HP yang handphone itu, mobile phone, itu pertama kali keluar, itu hampir tahun 60-an, 70-an di film Star Trek. Jadi imajinasinya dari seniman dulu. Terus yang punya technical, ini dia nggak membayangkan, oh saya pengen mencapai itu. Saya pengen mencapai itu. Jadi seniman, imajinasi itu jaraknya 100 kilo, katakanlah gitu. Bisa sampai ke sana. Terus kalau yang tahu technical, itu bisa jaraknya 10 kilo. Yang memproduksi itu jaraknya 1 kilo. Nah manusia bisa tempatnya berbeda-beda. Kalau semua disamaratakan harus bisa 10 kilo, nggak ada yang berimajinasi. Kalau semuanya berimajinasi, Rano yang kerja. Artinya sangat benar ketika si anak itu dilepaskan, pengennya apa toh? Senengnya apa toh? Tertariknya di mana sih? Karena yang meletakkan dia pada society itu Tuhan. Tuhan itu sudah, fungsinya imajinator. Isinya imajinasi toh. Loh, ini dibutuhkan karena sing iso ngerjake, sing dino-dino gawe nyolderi dan segala macam randu imajinasi. Aku iso ngene ning ngarep ngopo ya? Contoh paling sederhana. Bagaimana imajinasi bisa membangun dunia dengan teknologi yang sederhana. Anda tahu yang namanya Gamebot? Game Watch zaman dulu itu loh. Sekarang masih ada nggak ya? Ya seorang saya di HP Game Watch itu. Itu cuman dia orang workshop, orang Jepang ini yang mainan tahu elektronik, tapi nggak punya imajinasi. Ini bisa diapain ya? Oh tak giniin lah mainan ginian. Ternyata laku besar. Dia hanya mencoba menerjemahkan imajinasi dengan teknologi yang ada di depan matanya itu. Itu bagaimana proses interaksi antara imajinasi menjadi barang inovasi. Semua itu imajinasi. Contohnya, banyak lagi contohnya. Stable diffusion Anda paham? Gak tahu ya stable diffusion. Stable diffusion itu salah satu nama AI yang pertama-pertama bisa bikin gambar. Bikin gambar, kita nulis, pengen ini dong keluar gambarnya. Itu dia keluar, bikin itu karena dia tidak mampu berimajinasi. Aku mampunya nulis, tapi nggak mampu bayangin. Itu ada penyakit namanya afantasia. Sehingga dia bikin mesin untuk menjawab masalahnya sendiri. Karena dia tidak mampu berimajinasi. Jadi menurut saya, Einstein benar, tapi jangan lupa dari sudut pandangnya dia sendiri dan pengalaman yang dia alami. Artinya, menurut saya lagi-lagi balik ke salam. Salam ini memberi ruang untuk si anak menempati posisi yang sudah dicap sama Tuhannya dari awal. Tuhannya Tuhan Dewi bareng-bareng ya. Dicap kalau Gusti Allah, gue tukang imajinator, wis mangkat jadi urusannya imajinasi. Apakah itu salah? No, it's okay. Karena butuh ada yang berimajinasi. Nek orang duwe yang bisa nyolder nggak tahu mau bikin apa gitu. Nah itu contohnya sangat banyak sebenarnya. Kalau Anda lihat teknologi-teknologi yang keluar sekarang, itu ono filmnya Bian. Filmnya kan masih gua hapus-hapusan tuh, pesawat-pesawatan cilik, gambar gitu. Sekarang jadi beneran. Dan semakin cepat nih. Robot ngomong sendiri, berimajinasi. Orang udah mulai bikin nih, robot nih. 2 tahun yang lalu Cina sudah bikin pabrik Android. Setahun bisa produksi 2000. Lihat mungkin 3-4 tahun lagi ditanam chip sudah iso ganteni wong macul, iso ganteni satpam iku. Lagi-lagi juk gaweane dhewe apa? Makane perlu bocah-bocah yang mampu beradaptasi kreatif pada situasi itu. Salam yo nek kalau pemerintah agak cerdas sedikit gitu. Inisiatifnya tidak terbalik. Saya dulu pernah mendengar inisiatifnya adalah sekolah-sekolah non formal itu mau disamakan dengan sekolah formal. Itu freaking stupid. Sangat stupid. Membuat seragam itu inisiatif yang sangat stupid. Karena melawan pola yang dibuat Tuhan. Apa sih pola yang dibuat Tuhan? Kita dibuat berbeda-beda agar tidak mudah punah.
Karena kalau misalnya ada penyakit datang, nggak semua mati, ada yang anti penyakit. Anti AIDS ada, yang ada misalnya gini, ada wong sing anti malaria. Biasa gue. Sebabnya apa dia anti malaria? Karena dia punya kelainan genetik dalam dirinya sehingga nyamuk nggak bisa ngelihat. Iku tenan iku ono iku. Apa sebenarnya mutasinya gen B10 kalau nggak salah, kalau saya lupa namanya ya. Jadi kalau boleh taruh di tengah nyamuk, gak ono sing nyedak, gak ono sing nyokot. Asu itu ya Asu nyenengke banget iku. Enak banget rasa cokot nyamuk gitu. Ada seperti itu. Jadi itu perlu kita lihat di peradaban juga. Biarkan manusia mengekspresi dirinya sendiri. Biarkan pendidikan seperti pendidikannya sendiri-sendiri. Yang negara perlu siapkan sekarang bukanlah urusan pendidikan. Kita sudah sadar pendidikan bisa mendidik sendiri. Ada AI, ada yang pemerintah perlu siapkan sekarang adalah job market. Nek wis sekolah nang endi? Kerja ning endi? Ana sing mbiyen janji 10 juta. Anake janji 19 juta. Dadeke siji 29 juta kuwi. Cangkeman ae. Faktanya sekarang 87% lulusan kuliah bekerja tidak sesuai dengan tempat kuliahnya. Nek 20% oke lah. Urusan belum bisa memutuskan. Kalau 87% itu sistemik. Artinya memang kita tidak punya job market yang jelas. Nyun sewu, saya ngomong gini ini tidak maido pemerintah. Cuman yo main kelingan, gugah. Negara ini bukan tentang perebutan politik aja. Ada tanggung jawab untuk memikirkan 300 juta bisa makan semua. Kalau kita sudah nggak bisa makan, kita nggak peduli loh ada negara sama nggak ada negara. Cuang kemana di sini? Ayo ngelakoni opo kayak, ayo kita berbuat yang benar. Saya yakin bahwa salam tidak dengan tujuan utamanya adalah membantu negara. Gak peduli salam karo negara. Yang salam peduli adalah manusia. Karena tanpa ada manusia tidak ada negara. Dan ini harus kita pikirkan bersama. Salam peduli dengan pendidikan yang memanusiakan manusia. Matur nuwun.